bergabung. Ini Mas Faiz sekarangnya udah banyak. Yang pernah saya baca itu belajar naik sepeda ya Mas ya. Belajar sepeda, nggak ada naiknya. Oh iya, belajar bersepeda, nggak pakai naik. Belajar Oke, sepeda. belajar sepeda. Nah, Mas mau nanya dong, kan Mas Faiz banyak Hmm. karya tuh, tulisan-tulisannya kayak cerpen, puisi gitu kan. Memang Hmm. idenya dari mana itu Mas Faiz? Eh, saya kalau nulis itu idenya biasanya dari orang lain malah. Maksudnya bukan saya ngambil ide orang lain ya, tapi lebih kepada mungkin orang lain itu cerita sama saya. Misalnya ini kalau sastra ya Mbak, orang Hmm. lain cerita ke saya, terus kemudian ini kayaknya menarik, lalu kemudian saya tulis. Saya terus terang malah lebih jarang kalau saya nulis sastra soal romans ya, misalnya kayak cinta itu malah jarang dari pengalaman pribadi saya kalau cinta ya. Tapi kalau yang lain misalnya kayak isu-isu sosial, isu-isu politik itu lebih banyak dari pengamatan saya aja. Jadi ide itu ya dari sekitar, dari teman-teman. Itu sih Oke. kalau saya ya kalau nulis dari karya-karya sastra yang saya tulis misalnya. Bahkan beberapa karya yang saya bukukan itu termasuk yang karya yang salah satunya Mbak Windy pernah baca, belajar sepeda itu kebanyakan malah dari cerita orang sih, dari cerita orang, terus kemudian saya tulis begitu. Jadi kira-kira dari semua buku yang pernah saya tulis itu kayaknya yang tidak dari cerita orang itu cuman buku buku yang judulnya Hari Ini. Buku Hari Ini itu sebenarnya Hmm. adalah uh, curhatan saya atau oret-oretan saya lah kira-kira itu tentang isu-isu politik yang tadi. Gitu sih. Oke. Nah, itu Mas Faiz kan dari tadi dari cerita orang gitu kan. Misalnya ada ngelihat si bapak lagi ngajarin Mm-mm. anak naik sepeda gitu kan. Kemudian muncul ide ingin berpuisi Mm-mm. tiba-tiba atau gimana? Mood menulisnya itu gimana, Mas? Ketika saya punya ide itu, Mbak, saya tipe orang yang nggak bisa kalau menunda nulis ya. Tapi nggak utuh, Hmm. maksud saya nggak utuh. Misalnya saya punya ide tentang ini, nah itu langsung saya note di handphone begitu, meskipun tulisannya nggak selesai. Makanya Hmm. kalau di note saya itu banyak sekali tulisan-tulisan ya yang secuil-secuil gitu, yang nggak utuh gitu. Dan itu yang itu adalah menurut saya itu adalah dasar ide yang nanti bisa saya lanjutkan gitu. Jadi draft kosongan dulu gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Kalau misalnya saya menulis puisi begitu, saya punya ide itu saya tulis dulu tuh. Satu satu lari dua lari itu kalau saya udah mantap udah saya tinggalkan saja dan itu Hmm. nanti biasanya sih saya lanjutkan tetap saya. Di tengah-tengah tiba-tiba tuh blank. Aku mau nulis apa kok kayaknya nggak nyambung, kok buntu gitu. Hmm, hmm, Pernah nggak hmm. ngalamin kayak gitu, Mas? Oh sering banget saya itu kadang malah misalnya gini aku punya ide besar nih terus blank kan. Nah yang saya lakukan dari saya berhenti, saya nggak maksa Mbak. Saya biarkan saja, saya biarkan entah saya ngapain lagi terus kemudian saya akan kembali ke halaman itu lagi untuk menulis. Hmm. Saya akan kembali menulis ke halaman itu, saya nulis, malah kadang itu eh, tulisan jadinya itu tidak sesuai dengan Otak apa yang pertama. saya pikirkan di konsep pertama. Iya, Nah sering banget kayak gitu. itu biasanya saya ulangi, pokoknya Hmm. saya nggak mau, pokoknya ini udah jadi ya udah, pokoknya saya harus nulis dengan konsep yang baru, tapi sesuai dengan konsep yang pertama. Gitu. Saya sering begitu, disampaikan oleh Sapardi ya di tim itu, dia bilang begini Sapardi itu, penyair yang bagus itu dalam konteks apa namanya dalam konteks penulisan ya profesional begitu, bagi Sapardi itu gini, penyair yang bagus itu adalah penyair yang bisa menulis kesedihan dikala dia bahagia, bisa menuliskan kebahagiaan dikala dia merasakan kesedihan. Nah Wow. dari sanalah saya mencoba untuk belajar bagaimanapun kondisinya saya harus menuliskan itu begitu. Bahkan saya pernah mencoba untuk menuliskan puisi apa namanya puisi sedih Hmm. ketika saya tidak merasakan apapun, tidak merasa Waduh, keren sedih dong. gitu. Nah, lah itu kan ya memang harus di ini harus dipaksa sih. Kalau saya ya Hmm. tipe orang yang memaksa diri saya untuk menulis itu gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara banyak hal.
yang penting lagi sih soal soal ini, Mbak, soal soal bacaan. Bacaan itu berpengaruh banget pada saya ingin nulis atau enggak. Kalau saya ya, misalnya Hmm. begini, eh, kan kalau Mbak Windy kan nunggu mood nih misalnya. Saya itu malah nggak bisa nulis apapun kalau saya nggak baca apapun. Jadi Hmm. biasanya kalau saya baca cerpennya Gus Nur misalnya, atau baca cerpennya Aan Mansur begitu, atau puisi-puisi mereka misalnya, itu tiba-tiba di kepala saya itu saya pengen nulis, aku pengen nulis nih sesuatu begitu. Nah itu aku tulis aja, persoalan jadi dan enggak itu urusan lain gitu.